Pinang. Oke, berarti bisa disita kalau Iya. terus melakukan. Sampai 3 kali. Sampai Disita 3 kali. propertinya, jadi sehingga dia tidak bisa melakukan lagi. Oke. Data yang ada di kita itu ada 10 orang. 10? Iya, 10 badut ya Iya, jatuhnya 10 ya? badut, iya. Oke. Itu sebagian besar itu 7 badut itu 8 badut dari luar daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke podcast Melayu Bayang Kata Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau yang tentunya spesial menggunakan bahasa Melayu. Yang mana kita tahu bersama bahwa bahasa Melayu ialah merupakan ibunda daripada bahasa Indonesia. Hari ini saya bersama dengan Bapak Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu Bapak Dr. Ahmad Yani MM MKes ya Pak Yani ya? Iya. Masya Allah, panjangnya nama. Sehat Pak Yani? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mestinya kenapa Pak Yani saya undang ke podcast Melayu saya? Pastinya macam nih Pak Yani. Kalau ibarat kata orang, kalau tajam pasalnya, kalau tajam nampaknya pedang, jangan sampai sarungnya sangkut. Kenapa Pak Yani sampai diundang? Inilah perkara pasalnya badut. Baik, kita akan bincang-bincang karena Pak Yani pada tanggal 5 Februari 2021 kemarin hari Jumat kita diramaikan dengan berita badut diamankan nih di media massa, terus di media sosial juga ramai. Ini nampaknya karena Pak Yani adalah Kasatpol PP, Satpol PP nampaknya kalau kata orang Melayu dihanyak habis disalahkan, kan tak mencuri gitu ya, kan mencari nafkah. Terus katanya juga tidak meresahkan karena diberitakan meresahkan. Terus bisa menyebabkan kecelakaan nih Pak Yani. Kita to the point kali ini dengan Pak Yani. Kita nak tahu nih Pak Yani, apa yang terjadi sebenarnya dengan saudara-saudara kita yang mungkin mencari nafkah melalui menjadi badut nih Pak Yani. Baik, Hang Kate ya, jadi semenjak kemarin ya banyak di media sosial dihebohkan dengan tindakan penertiban yang kita lakukan Satpol PP Kota Tanjung Pinang ya terhadap penertiban badut yang di lampu merah. Lampu merah. Di lampu merah itu ada yang di simpang kita berangkat dari simpang Batu 14 itu ada. Oh, ini dari simpang Batu 14 ya, Pak? Enggak, tapi yang kita kemarin yang kita tertibkan itu yang di simpang Melayu Kota Piring ya, di Pamedan dan Basuki Rahmat. Oke, Basuki Rahmat. Tapi maksudnya badut yang sering mangkal. Badut termasuk ada manusia silver juga ada yang sering mangkal. Ada di simpang Batu 14, ya, di simpang Melayu Kota Piring, ada simpang Batu 6, ya. Pelabuhan tuh ada di simpang Pamedan dan ada Basuki Rahmat. Oh, artinya ini seluruh titik lampu merah Pak ya? Hampir seluruh titik lampu merah. Izin Pak, untuk lampu merah Batu 14 ini simpang Senggarang? Ya, simpang Senggarang. Oke, selanjutnya Tugu Tangan ya? Simpang Tugu Tangan? Enggak ada. Oh, di sana tidak? Tapi yang di sana kan ada yang badut Mampang tuh Pak? Yang di, oh iya ya. Tugu Tangan, badut Mampang, terus Bintang Center kayaknya tidak ada Pak ya? Iya. Seharusnya bukan badut Mampang. Badut Mampang itu kan berada di Mampang di Jakarta. Ini badut simpang tangan sebenarnya. Menyesuaikan. Menyesuaikan tempat ya. Tempat kenapa dia dinamakan badut Mampang? Karena di arah Mampang. Di Mampang ya dia mangkalnya. Jadi ketika disebut badut Mampang karena tak punya nama. Kalau di sini ya badut simpang tangan saja lah. Baik. Tapi yang santer semalam itu karena yang naik di media fotonya adalah yang di lapangan Pamedan ya Pak ya? Yang Doraemon ya? Iya, Doraemon. Nah, ini sebenarnya apa yang terjadi nih Pak? Ya, kalau kita merujuk tugas Satpol PP ini kan mengamankan peraturan daerah dan menegakkan peraturan daerah dan penegakan peraturan kepala daerah. Ya. Jadi kita merujuk kepada peraturan daerah nomor 5 tahun 2018 ya tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2015 tentang ketertiban umum. Gitu. Jadi itu kita merujuk itu. Jadi kita menganggap ini melanggar ketertiban umum karena juga banyak dari selama badut ini beroperasi ya, beroperasi di Kota Tanjung Pinang, kita juga dapat banyak ya dari keluhan-keluhan dari masyarakat melalui WA ke kita, ke WA Ibu Wali Kota seperti itu. Jadi kita menilai ini meresahkan masyarakat dan juga tidak bisa merugikan mereka sendiri ya mungkin akan itu kan rawan dengan kecelakaan kan seperti itu juga meresahkan bagi pengguna jalan terutama ya kendaraan roda 2 dan roda 4 gitu ya. Jadi sebenarnya penertiban badut ini sudah kita laksanakan sejak tanggal 27 Januari. 27 Januari 2021 Pak. 2021 sudah kita tertibkan ya. Sudah kita bawa ya badut itu dua orang kita tangkap. Jadi
mereka sudah buat surat ini perjanjian bahwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Oh gitu. Gitu. Okay. Tapi setelah mereka kita kembalikan ke rumah, nanti mereka datang lagi. Seperti itu. Terus tanggal 28 juga kita sudah melakukan penertiban juga ada tiga orang badut yang sudah kita tertibkan, kita bawa ke kantor Satpol PP Kota Tanjung Pinang ya. Oke. Gitu. Terus dan didata ya Pak ya? Di data ya. Di data. Oke. Nah, ini kan kalau cerita Bapak tanggal 27 Januari 2021 nih diamankannya. Iya. Bukan lebih tepatnya kalau diamankannya lebih ke kriminal kayaknya ya. Lebihnya ditertibkan. Ditertibkan. Ya, apalagi ini kadang-kadang media ada yang naikkan diusir. Bahasanya tak begitu juga. Saya rasa lebih tepatnya adalah ditertibkan sesuai dengan peraturan daerah. Iya. Nah, ini kan tanggal 27 Januari lebih kurang 2 minggu yang lalu nih Pak. Iya, Tapi kenapa semalam baru ramainya di medsos? Ya itu. Kita heran juga, maksudnya kan sejak tanggal 27, tanggal 28, tanggal 3 juga kita sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Oke, puncaknya semalam ramainya ya. Oke. Pak Yani ini sebagai Kasatpol PP, semalam saya baca begitu banyak di medsos. Itu, wah ini Satpol PP tak punya hati, orang cari rezeki. Macam mana Pak? Ya makanya ya kita boleh-boleh saja cari rezeki, ya kan, sepanjang tidak meresahkan masyarakat, gitulah, tidak meresahkan. Ini kan karena ada indikasi kan banyak yang komplain ke kita, minta laporan ya Pak ya? Ya WA ke saya, WA ke Ibu Wali Kota minta ditertibkan ini, seperti itu. Oke, dan di medsos yang saya baca ini, saya tadi malam pantau Pak, makanya saya akhirnya ingin berdiskusi nih dengan Pak Yani sebagai Kasatpol PP. Yang kita baca tadi malam adalah siapa sebenarnya yang meresahkan. Terus mereka kan bukan tindak kriminal, terus mereka bukan korupsi. Banyak Pak, kalau kita mau baca itu begitu banyak. Nah, ini kan salah satu cara kita sebut masyarakat lah ya, macam manapun mereka adalah masyarakat yang mencari rezeki. Nah, otomatis munculnya ini selain perda memang ada laporan ya Pak ya. Jadi ini kan asumsi masyarakat saat ini adalah ada apa kata orang tua mengade-ngade seperti itu. Ini kan asumsi yang muncul nih. Langsung ada pertanyaan, masyarakat yang mana yang disebutkan meresahkan? Dan ini memang ada laporan Pak? Memang ada laporan ke kita, ke WA ke kita minta ditertibkan. Ya, seperti itu kita tindak lanjut. Tapi ini juga dasarnya dari perda. Sebelum masyarakat meminta tertibkan, kita sudah melakukan penertiban. Memang tidak boleh di lampu merah. Gitu, dan sebelum ada laporan masyarakat memang sudah ditertibkan. Cuma tidak seramai semalam ya Pak ya. Jadi kita sudah berbuat dengan tugas pokok dan fungsi kita untuk pembangunan Tanjung Pinang ini. Lebih tertib. Dan tentunya ini dua arah sebenarnya Pak ya. Aman untuk masyarakat, aman juga untuk pelaku ya pencari nafkah. Karena memang bisa berisiko kecelakaan ya. Iya, berisiko kecelakaan kan katanya kan saya dapat juga kan mereka jalan ketika lampu merah. Lampu merah, kendaraan berhenti. Tapi kan apakah sebelum lampu merah dia sudah ke pinggir, kan tidak juga seperti itu. Kalau kita melihat di lapangan kan. Bahkan di lampu merah mereka masih di tengah jalan. Masih di tengah Pak. Makanya kendaraan kan malah kendaraan ngalah menunggu mereka lewat. Kan seperti itu. Gimana kalau orang ada yang mendesak misalnya buru-buru gitu loh. Tarik gas ya, atau tiba-tiba entah mungkin darurat segala macam ya. Mau narik gas atau mau nutup lalu tertarik itu kan seperti itu. Membahayakan mereka sendiri seperti itu. Dan berarti ini sudah dilakukan kajian lapangan berarti Pak? Oke. Nah sekarang kalau nih misalnya mereka nanti kita lihat ada lagi, apakah masih akan terus dilakukan penertiban atau tetap kita tertibkan? Tetap tertibkan ya. Dengan tidak ada sanksi ya Pak ya? Tidak ada sanksi ya? Kita waktu kita menertibkan mereka kan kita bawa ke kantor, mereka buat surat pernyataan tidak mengulangi lagi. Terus kalau buat lagi kita buat lagi surat pernyataan. Yang ketiga kita sita propertinya, sudah dibuat di situ. Ada PPNS. Kita serahkan ke PPNS. Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil. Satpol PP Kota Tanjung Pinang. Oke, berarti bisa disita kalau terus melakukan. Sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Propertinya, jadi sehingga dia tidak bisa melakukan lagi. Oke, nanti properti itu akan dikembalikan atau milik daerah atau milik negara atau di macam mana Pak nanti? Kalau misalnya dia melakukan. Jadi disita saja lah, bukan jadi milik jadi aset atau dia dilelang kan tidak juga gitu ya. Boleh kalau dia mau mengambil lagi tapi tidak berbuat, mungkin dia untuk di rumahnya boleh sah saja kalau dengan, tapi harus buat surat perjanjian. Berarti kalau melakukan lagi disita lagi kan gitu. Jadi itulah pekerjaan kami, nggak selesai. Ini masuk tipiring tak Pak? Tindak pidana ringan tidak? Belum. Makanya nanti kalau sudah sampai 3 kali sampai ke tipiring, makanya kita
tidak mau sampai ke sana ya, karena memang satu sisi kan mencari nafkah untuk anak istri, Pak. Iya. Ini kalau untuk teman-teman atau penonton podcast Melayu Hangkate, ada namanya tipiring. Tipiring ini tindak pidana ringan ya. Iya. Seperti itu. Tipiring ini seperti asusila, Pak ya. Asusila masuk ke tipiring ya. Kalau kayak pekat segala macam tipiring ya. Iya. Oke, kita kembali ke nanti meluas pula ke arah yang lain nih kalau bicara tindak pidana ringan nih. Jadi kalau misalnya nih Pak, sekarang kita sudah niatnya kan saya yakin niatnya pemerintah adalah baik supaya tidak bukan mengganggu lah ya, mengkhawatirkan terjadi kecelakaan, terus nanti kedua sisi tentunya masyarakat yang berkendara juga pencari nafkah. Nah, badut itu kan hanya medianya saja Pak. Dan apakah setelah mereka ditertibkan ini ada media lain untuk mereka mencari nafkah lagi Pak? Misal mereka di taman bermain boleh? Kalau tugas Satpol PP kan melakukan penertiban ya, tapi program-program itu kan harus dinas terkait, mungkin apakah dinas pariwisata, dinas sosial seperti itu gitu. Atau gini Pak, maksud saya, ini kan sekarang tak ada lahan nih untuk mereka mencari nafkah. Saya sangat setuju kalau lampu merah itu dibilang, kalau saya pribadi karena saya sering bawa anak juga, dibilang meresahkan itu ya. Kalau saya bukan meresahkan sih, saya lebih melihat ada sisi bahaya. Bahaya ya itu. Kalau menghibur, iya ada anak-anak yang suka, ada anak-anak yang takut. Kalau badut ini kan subjektif ya, subjektif. Ada yang anak yang suka, ada yang tidak. Tapi terlepas dari itu, saya melihat ada sisi bahaya memang. Sisi bahaya dari kedua belah pihak, mulai pengendara sama pencari nafkah. Ini juga pengendara gini, katanya mungkin ada yang tadi yang ada anak-anak yang terlalu senang misalnya, sehingga kan ketika dua jalan kan masih melihat seperti itu. Betul. Nah, kan itu yang bisa membahayakan. Ya kalau di mobil anak-anak kesetir kadang-kadang Pak. Ini memang saya alami. Dibilang meresahkan ya, saya bilang hanya membahayakan sih. Membahayakan kedua belah pihak. Kedua belah pihak, betul. Nah, misalnya nih sekarang mereka sudah ditertibkan Pak di lampu merah mungkin tidak. Terus kalau mereka perform lah, kita pakai bahasa yang mereka perform semalam kan saya baca di salah satu media disebutkan meresahkan juga ke pertokoan, ke ini, apakah itu masuk dalam penertiban Satpol PP? Yang mana? Yang mereka ke toko-toko menghibur segala macam. Kalau saya melihat kan niatnya menghibur dan dapat nafkah. Apakah itu salah satu yang dilarang juga? Kalau ada indikasi masyarakat tidak senang kan, ini kan yang menerima hasil perform mereka kan masyarakat. Misalnya apakah dia di kedai kopi misalnya kan, tapi pengunjung kedai kopi itu merasa terganggu apa tidak ya gitu. Kalau merasa terganggu berarti kan tidak aman bagi orang seperti itu ya. Tapi kalau masyarakat tidak terganggu ya tidak masalah. Tidak masalah ya Pak. Dengan catatan bukan di jalan raya ya Pak ya? Bukan di jalan raya. Tadi itu membahayakan gitu. Tapi kalau dia misalnya dia perform di seperti pengamen juga kan, di kedai makan kan ada orang yang terganggu, misalnya pengunjung makanya di rumah makan kan dibuat dilarang mengamen di sini gitu. Karena ada mungkin kan orang mau yang privasi ya, dia mau kenyamanan, mungkin mau tenang, mau gitu tenang seperti itu. Ketika ada yang mungkin ada yang menghibur pakai gitar, tidak semua orang mungkin suka. Mungkin orang datang ke tempat itu ya mau cari itu privasi, mau ketenangan, saya mau apa, atau mungkin ada masalah misalnya, terus mau menyendiri, kan tidak tahu ada orang itu, kita merasa terganggu, tidak nyaman. Jadi ini kan persepsi sebenarnya. Baik, makanya saya tadi bilang itu adalah subjektif jatuhnya Pak. Meskipun kalau kita mau bahas tentang orang nyaman tidak nyaman di suatu tempat, itu kan ruang publik ya. Ruang publik tergantung dia nih merasa terganggu atau tidak, tergantung laporan masyarakat berarti Pak ya. Tapi kalau di kedai kopi kan bukan ruang publik, kan milik seseorang. Iya, milik seseorang. Kalau misalnya yang punya kedai kopi memperbolehkan Pak? Iya, silakan saja. Silakan saja ya. Selagi itu tidak meresahkan. Tidak meresahkan. Baik. Berarti tidak ada masalah, karena kita khawatirkan juga nih Pak, kalau sampai ini kan salah satu mata pencaharian. Jangan sampai nanti impact negatifnya menjadi kriminal ini kan. Jatuhnya ke sana nanti kita analisanya bisa sampai ke sana. Nah, kalau seperti saat ini kan yang lagi ramai-ramainya di Gurindam 12 tuh, pelataran Gurindam 12. Barangkali mereka dari lampu merah ini setelah dilarang, yang tentunya demi kebaikan bersama, apakah boleh nanti mereka di sana gitu, menghibur masyarakat yang ada di sana? Gurindam 12 itu kan itu proyeknya provinsi. Sampai hari ini kan belum diserahkan ke kota. Masih ke itu ya pengembangnya ya. Sudah ke PU-nya tapi masih dalam masa pemeliharaan. Pemeliharaan, tapi yang masih berarti sudah dikelola sama
dinas yang punya proyek itu ya dinas PU dalam hal ini seperti itu. Belum diserahkan seharusnya ke biro umum ya. Kalau tak silap saya itu nanti akan lari ke biro umum biasanya. Ke Kota Tanjung Pinang. Oh, akhirnya ke kota ya, Pak? Ya harus diserahkan ke kota. Itu kan katanya nanti akan diserahkan ke Kota Tanjung. Enggak tahu ya. Tapi katanya nanti akan diserahkan ke Kota Tanjung Pinang. Kita kan itu masuk wilayah kota seperti itu. Oke, berarti ini kembali lagi ke masing-masing ini ya, instansi ya. Iya. Tapi kalau misalnya mereka di sana belum ada ini berarti nih. Boleh-boleh saja atau tidak boleh atau kalau mereka perform di sana atau menghibur masyarakat di sana seperti apa? Jadi sampai saat ini kan untuk Gurindam 12 kan, sementara kan juga pedagang kaki lima kan tidak diperbolehkan. Meskipun ada ya. Saat ini makanya kucing-kucingan dengan itu anggota kita, petugas kita. Makanya mereka tidak boleh masuk. Kita juga sudah rapat. Nanti kan di Taman Gurindam itu kan ada space 1B ya untuk khusus kuliner. Oke. Sudah ada tempatnya. Cuma sampai hari ini kan belum selesai. Oh ya, berarti pemerintah tidak hanya sekedar melarang nih ya, tetap ada space-nya. Nanti akan ditata karena itu kan menjadi ikonnya Kota Tanjung Pinang ya. Jadi ikon wisata karena itu menarik sekali karena Taman Gurindam itu kan banyak pengunjungnya. Betul. Jadi berarti masyarakat haus ya dengan taman seperti itu, dengan view yang bagus, view laut itu sangat bagus gitu. Tapi ya harus kita tata kan. Nanti kalau dia semraut, kumuh jadi hilang keindahan. Oke. Ya kalau kita lihat memang sekarang pelataran Gurindam 12 itu bisa dikatakan ribuan orang satu hari di sana, Pak. Ribuan orang. Makanya petugas kita kewalahan juga dengan protokol kesehatan. Kita juga sudah dikomplain masyarakat ada yang bagaimana itu kerumunan terjadi di sana. Jadi mengabaikan protokol kesehatan seperti itu. Jadi makanya petugas kita tiap hari di sana walaupun belum diserahkan ke kita, tapi kan kita sebagai pemerintah Kota Tanjung Pinang juga kan melakukan tugas kita di wilayah Kota Tanjung Pinang. Dan dengan tujuan penertiban ya, Pak ya. Penertiban. Baik. Kita juga secara persuasif kita tidak represif ya. Represif. Karena memang kalau kita bicara balik lagi ke badut yang ada di jalan ini masih saya bilang memang setiap orang punya nilai sendiri, punya persepsi sendiri, Pak. Iya. Jadi masalah apalagi orang Tanjung Pinang terkenal orangnya ramah, Pak. Iya. Jadi 2.000, 3.000 itu bukan jadi masalah untuk berbagi. Murah gitu. Murah hati. Hanya memang kalau himbauan dari dinas sosial itu adalah kalau ingin berbagi dan sayang kepada saudara kita seperti itu, berbagi tempat yang tepat gitu ya, Pak ya. Ada basnas ya. Ada basnas, nanti basnas yang menyalurkan ke mereka. Baik. Nah, ini kira-kira punya data tak, Pak? Berapa badut yang beroperasi di lampu merah sampai detik ini, Pak? Ya. Jadi khusus badut saja ya, badut saja. Saya bilang kalau manusia silver kadang hilang timbul, kadang ada. Ya karena dia silver, Pak. Ketika saya lihat ada kayak begitu, ada sekejap tak ada. Dia bisa kamuflase, Bapak tak nampak. Iya, dia belakang baik pokok ya. Jadi data yang ada di kita itu ada 10 orang. 10? Iya, 10 badut ya jatuhnya 10 badut ya. Itu sebagian besar itu 7 badut itu 8 badut dari luar daerah. Oh iya, 8? Ya, ini ada datanya, Pak? Ada datanya. Kita tidak bermaksud mengkotak-kotakan atau mengklasifikasi atau rasis nih, Pak ya jatuhnya ya. Kita hanya mau lihat datanya 8 dari luar kota Tanjung Pinang. 8. 2 murni Tanjung Pinang. 1. 9 ya. 9, berarti 8 dari luar, 1 dari Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang. Dan kalau boleh tahu 8 dari mana datangnya, Pak? 8, boleh disebutkan? Tergantung Pak Kasatpol. Boleh ya, Mbak ya? Boleh ya? Oke. Dari tetangga dekat lah. Oh, dari tetangga dekat. Oke lah. Demi kenyamanan bersama. 7 dari tetangga dekat sikit, 1 tetangga dekat sekali. Oh, gitu. 7 dari tetangga dekat sikit, 1 yang dekat sekali. 1 ini harus nyebrang, yang 1 tidak harus nyebrang. Iya. Oke. Cukup lah itu ya. Ini menjaga kenyamanan bersama ya. Yang 1 dari luar. Oh, dari luar daerah. Dari Sumatera. Ya. Oh, jauh. Baik. Teman-teman sekalian yang sedang menyaksikan podcast Melayu ini tidak ada bermaksud mendiskriminasi seseorang, tapi kita ingin clear nih, kenapa pemerintah melakukan penertiban. Ini kan karena yang muncul di medsos saat ini terjadi, ya wajar sih, pro kontra itu adalah hal yang sangat wajar saya rasa. Hanya saja pemerintah melakukan penertiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan tentu manfaatnya adalah untuk masyarakat juga ya, Pak ya. Nah, bicara kita setuju atau tidak, kita lihat dari sisi manfaat ya, Pak ya. Dari sisi manfaat. Jadi
bukan sesuatu yang tiba-tiba dilakukan tanpa ada dasar hukum nih, Pak. Dasar hukumnya. Oke. Dan kami kalau boleh, saya sebagai masyarakat meminta jangan pernah ada represif di antara kita. Iya. Kita juga berusaha, kita juga sudah sampaikan ke anggota kita melakukan pendekatan persuasif. Seperti di Taman yang Gurindam. Ketika PKL tadi kan sudah dilarang masuk, nanti masuk lagi. Nanti maka kita melakukan persuasif, Bapak, Ibu, ini kan tidak boleh dilarang, harus keluar. Jadi kadang ada sedang transaksi juga kita nunggu loh. Saya juga pernah nunggu sama Ibu Kabit ini, Ibu Nopi, kita turun malam-malam kadang, apalagi Ibu Nopi ya, Ibu Kabit Trantip ya. Sering hampir tiap malam ya ke Taman Gurindam. Run-round lah kata orang Melayu, tengok-tengok. Jadi melakukan ini memberikan motivasi kepada anggota kita seperti ini kan, Ibu Kabitnya. Jadi kita tunggu sampai dia tidak pernah kita langsung dibongkar. Tiba-tiba diusir, angkat gitu. Misalnya kan ini kan tidak boleh keluar, tidak boleh masuk ke dalam, mungkin keluar saja. Jadi kita tunggu loh, ada lagi transaksi jual beli, ya kita tunggu sampai gitu selesai gitu ya. Karena memang kadang-kadang maklum lah, nama masyarakatnya tapi mereka pun tidak membantah kita juga. Tetap ikut lah Pak ya. Kita ikut kita cuma sebentar Pak ya lagi ini kita tunggu. Mereka juga senang hati. Jadi tidak ada kesal, lihat nampak di raut wajah itu kayaknya ikut saja. Yalah Pak, sebab kata orang tuh ombak memutih laut serasan Pak. Karena tinggi gelombang utara. Memang tak boleh ada kekerasan karena kita semua bersaudara. Itu dia. Baik Pak Yani, saya rasa ini cukup jelas untuk kita semua kenapa dilakukan penertiban. Yang jelas buat kita semua untuk pencari nafkah juga kita paham semuanya. Apalagi dalam ini ada kondisi pandemi yang sangat sulit Pak. Jadi kalaupun nanti terjadi segala suatu hal menjadi salah pemerintah juga. Tidak ditertibkan, dibiarkan pula katanya kan. Nah kalau misalnya mungkin Bapak mungkin pernah ingat di Gedung Gonggong yang badut ya diajak foto bayar, nah itu kan boleh ya di sana ya? Iya boleh. Diperbolehkan ya? Diperboleh dulu kan ada. Badut Ipin ya. Ipin, betul. Marsha dan lain-lain. Boleh foto kan, tapi semenjak kasus Covid kan tidak diperbolehkan ada kerumunan, makanya itu dibubarkan dulu. Kalau saat ini dengan prokes boleh Pak? Boleh. Boleh ya? Saja, tapi boleh dengan prokes itu boleh. Tapi yang perlu saya sampaikan yang dari luar daerah tadi kita sudah kembalikan 4 orang sudah ke daerahnya. Itu dengan biaya anggota kita sendiri loh. Tidak biaya daerah. Daerah kan kita tidak ada. Pak Kasatpol curhat nih Bu Wali Kota. Jadi anggota urunan ya, tombok-tombok kata udah Melayu ya. Untuk menggalikan mereka ke daerah. Sebenarnya pengembalian kan bukan tupoksi Satpol PP, tupoksi di dinas sosial. Tapi betul. Karena sudah bahu-membahu kan, misalnya kita ya hitung-hitung bersedekah tadi. Betul. Masyarakat Tanjung Pinang kan masyarakat yang santun, murah hati, ramah tamah itu, makanya itu kita tampakkan kepada. Baik, tapi kalau Bu Wali Kota nanti menonton ini, saya rasa bolehlah ditambahkan anggaran untuk pengembalian. Cocok kira-kiranya masuk orang tuh. Baik Pak Yani, saya rasa mudah-mudahan nanti ke depan masyarakat paham, pencari nafkah juga paham di mana semua ini adalah manfaat untuk Tanjung Pinang. Kita jaga bersama Tanjung Pinang yang tentram ya Pak ya. Jadi mungkin salah satu solusi lain dari yang mereka di jalan raya mungkin bisa mengembalikan seperti jasa foto ya Pak ya. Jasa foto di tempat yang baik, yang pantas, yang tentunya tidak mengganggu ketertiban, tidak membahayakan orang lain dan diri sendiri. Ya, itu salah satu solusi sementara ya Pak ya. Oke, Pak Yani, sebelum kita tutup, barangkali ada yang ingin disampaikan ke masyarakat atau seluruh pencari nafkah, dan dalam ini spesial untuk yang dalam seni badut lah. Saya menyatakan bahwa badut ini bagian dari seni, Pak. Seni. Ada yang ingin sampai barangkali sebelum kita tutup? Jadi kita sebenarnya kan membangkitkan kreativitas masyarakat, memberangkatkan kreativitasnya, buatlah kreativitas masyarakat bagaimana. Tapi itu tadi, kreativitas itu kan tidak yang pertama tidak mengganggu ketentraman. Yang kedua tidak mengganggu tadi keselamatan. Keselamatan baik untuk itu sendiri pelaku sendiri ataupun masyarakat yang mungkin apakah penerima jasa tadi ya, jasa ya kalau boleh jasa seni tadi ya, kita ini bukan badut saja ya, kalau kita berbicara yang ini kan misalnya banyak ya Pak ya, banyak yang lain. Ketika orang membuat kreativitas ya silakan saja ya, yang penting ya kreativitas itu mungkin bisa mendatangkan pendapatan bagi mereka ya, tapi tidak itu tadi tidak meresahkan masyarakat,
tidak mengganggu keselamatan diri orang lain dan untuk diri sendiri. Mereka sendiri. Baik, Pak, satu pertanyaan terakhir. Ini kan kita dari tadi bicara tentang badut. Bagaimana dengan mohon maaf nih anak pang satu terus bahasa bahasa pemintai bahasa yang lebih enak didengar, saya tak nyaman nyebutnya pengemis, Pak. Maksudnya yang sejenis itu tetap diamankan juga? Ya, tetap kita amankan. Oke, kecuali loper koran. Apa? Kecuali loper koran. Loper koran juga dulu waktu saya di pemberdayaan perempuan juga kita tetap ya kita amankan melalui Satpol PP ketika saya di perempuan dulu kan banyak anak-anak penjual loper koran ya. Jadi itu karena ini anak-anak kan tidak eksploitasi anak, jadi tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini juga termasuk yang badut kita tertibkan kemarin, yaitu kan ada seorang ibu-ibu dan membawa anak-anaknya. Sebenarnya kan termasuk eksploitasi anak sebenarnya. Baik, jatuhnya ya Pak dengan mata hukum yang lain ya. Itu. Baik. Jadi melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak sebenarnya. Jatuhnya orang tuanya, ya. Itu. Walaupun tidak mengganggu ketertiban umum, jatuhnya eksploitasi anak. Melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Baik. Itu. Ada undang-undang lain yang dilanggar. Undang-undang lain yang dilanggar. Baik, luar biasa. Baik, terima kasih Pak Dr. Ahmad Yani MMKes yang tentunya telah berbagi beberapa hal yang membuat kita semoga ini terang nih kenapa terjadi penertiban. Dan jelasnya tujuannya tidak bermaksud menghalangi orang cari rezeki ya Pak ya. Tidak menghalangi ya. Dan pemerintah tidak semena-mena tiba-tiba untuk itu saja. Saya sangat setuju kalau ditertibkan, tetapi Pak mungkin dicarikan solusi lain barangkali suatu saat. Yang sementara ini kan bisa untuk jasa foto dan lain-lain barangkali ya. Mungkin suatu saat ada jalan lain yang kita untuk solusi saudara-saudara kita pencari nafkah melalui menjadi pekerja seni badut ini Pak. Kemudian terima kasih Pak. Tentunya kalau kata orang batang selasih batang kuini, maka tinggi sungguh batang jerami. Terima kasih sudah datang ke sini, sedia datang di podcast kami. Semoga Pak Kasatpol PP dan juga anggota serta keluarga sehat selalu. Amin. Pandemi berlalu, kita kembali dengan situasi silaturahmi yang biasa. Dan mohon maaf, ini the first time saya punya podcast menggunakan masker daripada Pak Yani yang kena serang netizen. Pak Yani, terima kasih. Berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.